Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhiyalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallam ala hada nabiyal karim Rasulillahil adim wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fajal muttaqin. Qallallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita sebagai umat Islam selalu senantiasa memanjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk memberikan berbagai nikmat, baik nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan aktivitas yang lainnya. Kita sebagai umat Islam selalu wajib bersyukur kepadanya dengan menjalankan perintah dan larangannya. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini termasuk orang-orang yang insya Allah mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan materi yang pokok, ada beberapa hal yang sekedar untuk mengingatkan apa yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu berkaitan dengan kita mari bersyukur kepada Allah. Serta kalau kita membaca surat Al-Mudaththir ayat 3, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa rabbaka fakabbir, agungkanlah Tuhanmu. Kemudian dalam surat Al-Mudaththir juga ayat berikutnya, warajja fahjur, artinya dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Kita sebagai umat Islam, pernah saya sampaikan, mau saya tambahkan, kita sudah bersahadat hampir setiap hari, setiap sholat. Tentunya sebagai umat Islam kita harus konsekuen, komitmen, konsisten, serta kita bagaimana hidup ini memiliki konsep di dalam Al-Quran, hadis, dan para pendapat ulama. Kemudian di sisi lain kita harus mampu dapat kooperatif, dan yang terakhir adalah kondusif. Artinya apa? Yang keempat, yang 1, 2, 3 pernah saya sampaikan, konsep kita sebagai umat Islam setiap hari memiliki kewajiban sholat 5 waktu plus sunnahnya. Nah, konsep tersebut sudah diajarkan oleh Al-Quran dan hadis serta para pendapat para ulama. Kemudian kita sebagai makhluk sosial, kita sebagai makhluk Allah, kita sebagai makhluk pribadi, tentu dalam kehidupan sehari-hari kita itu ada gesekan,
Bagaimana kita sebagai umat Islam ini kalau ada gesekan sengaja atau tidak, ya kita paling tidak kooperatif. Artinya kooperatif tidak saling menyalahkan, tidak saling menjatuhkan. Dan kita berjiwa besar untuk memohon maaf dan selalu memaafkan. Bagaimana kita harus kooperatif? Bukan menjauh, bukan kita membenci. Mari kita amalkan, kita harus kooperatif, artinya sesamanya, baik yang muslim maupun non muslim. Kemudian kalau kita dapat dan mampu melakukan 1-4, insya Allah kita dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dalam hidup berbangsa dan bernegara akan terciptalah kondisi yang kondusif. Maka kita sebagai umat Islam, seperti di dalam surat Al-Mu'min ada sindiran Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahamal mu'minun, yang artinya sesungguhnya orang beruntung adalah orang-orang yang beriman. Kita adalah termasuk orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada yang gaib. Oleh sebab itu, mari kita tegakkan agama Allah ini. Kemudian ayat yang kedua, alladzina hum fi sholatihim faizhasiun, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Mohon maaf, saya selalu mengingatkan, waktu zuhur sudah dikumandangkan. Kita sebagai umat Islam makan setiap hari. Allah tidak pernah memberhentikan nikmat yang diberikan. Tapi kenapa kita sholatnya Jumatan? Mungkin anak di sekolah, anak-anak di rumah nggak mau tahu. Ingat, sholat adalah wajib. Bukan sholatnya hanya Idul Adha dan Idul Fitri dan seterusnya. Kemudian ayat yang ketiga, walladzina hum anil lagwil mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Surat Al-Mu'min ayat 1 sampai dengan ayat 3. Mari kita dalam kehidupan sehari-hari bagaimana tutur kata kita dalam mensikapi kita sebagai umat Islam untuk menjadi teladan yang baik. Kemudian di sisi lain, kalau kita melihat perkembangan umat Islam, saya membuka program diaspora Indonesia, atau mungkin anak-anak bisa membuka VOE, bacanya VOE, tulisannya VOA, bahwa umat Islam di negara-negara lain seperti Amerika itu ada 50 negara bagian, dulunya 13. Masjid sejak tahun 2020, sumbernya VOE dan Republika, berjumlah 2.769. Pada tahun 1987 itu belum ada mencapai 2.000. Ini satu perkembangan yang baik, yang positif terhadap umat Islam. Kemudian di Rusia itu ada 21 negara bagian, yang 9-nya negara bagian mayoritas banyak muslimnya. Kemudian Australia masih sedikit sekali, walaupun lebih dari 1 juta. Australia ada 8 negara bagian. Nah, ini kalau kita melihat dari potensi yang sungguh besar bagi anak-anak generasi muda. Negara barat adalah negara sekuler, negara barat adalah negara yang liberal. Ini potensi anak-anak muda untuk bagaimana berdakwah di sana. Ya. Ada salah seorang warga negara Indonesia, awal mulanya dia merantau, sekarang menjadi orang termasyhur, ternama, orang nomor 1 di lingkungan umat Islam khususnya dari Indonesia.
yaitu yang bernama Samsi Ali dari Sulawesi Selatan. Kemudian di sisi lain, bahwa banyak orang Indonesia, lebih dari 50 orang, mereka memiliki potensi yang cukup besar. Bahkan ada warga negara Indonesia dari Medan, tidak perlu saya sebutkan namanya, usia 25 sudah mencapai doktor, usia 30 beliaunya mencapai gelar profesor, dan dia ahli teknologi di bidang elektronik. Nah, disinilah maka saya berharap pada anak-anak generasi muda, mari kita berdakwah. Apa yang saya sampaikan ini bukan saya ngarang, tapi merupakan tantangan bagi kita untuk kedepannya. Artinya, bagaimana kita berdakwah dalam keluarga, dalam masyarakat, dengan cara-cara yang baik, bukan dengan cara-cara kekerasan dan sebagainya. Oleh sebab itu, tantangan ke depan apa yang saya sampaikan, untuk lebih lengkapnya silakan anak-anak khususnya untuk mendorong kalian berhijrah. Apa yang tadi sudah saya sampaikan, peluang besar di sana. Kerja 1 jam, biaya gajinya atau salarinya sekitar 25 sampai 30 dolar per jam, bukan per minggu, bukan per hari. Ya. Oleh sebab itu, tantangan ini bagaimana kalian bisa untuk mampu dapat bersaing dengan sehat. Karena negeri ini, pernah saya sampaikan, tidak menjamin bagi kalian yang tidak memiliki prestasi untuk memajukan negeri ini. Sedangkan mahasiswa cendekiawan muslim di negara-negara maju, mereka enggan pulang ke Indonesia, tidak ada tempat. Itulah tantangan bagi anak-anak muda ke depan, khususnya kalian berdakwah dan seterusnya. Bagaimana tanggung jawab kalian pada agama kalian yang kalian emban. Di sisi lain, sekali lagi saya mengingatkan, tolong mari kita sholat setiap hari 5 waktu. Sholat adalah ukuran ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebelum saya melanjutkan khutbah yang kedua, hari ini adalah hari mudah-mudahan tidak terakhir dari saya. Artinya secara kedinasan mungkin untuk periode berikutnya saya sudah tidak ada di atas mimbar ini. Dalam kesempatan yang baik ini, mungkin apa yang saya sampaikan kurang berkenan, mungkin ada orang mengatakan ngalor ngidul, pelencat pelentot. Saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan khususnya anak-anak generasi muda, mari kita maju dengan kemampuan yang Anda miliki. Dan insya Allah bulan depan saya mohon doanya, mohon panjang umur, sehat walafiat. Saya sudah harus keluar dari SMK Negeri 6 karena faktor usia dan seterusnya. Demikian, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita di hari yang baik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dalam bentuk apapun, dimanapun, kapanpun, bagi diri kita maupun keluarga kita dan seterusnya. Allahumma gfir lil muslimina wal mu'minat wal muslimina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun
waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana dzulamna ampusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Allahumma ighfir wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran. Allahumma ighfir wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran. Allahumma ighfir wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك. يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك. يا مولانا يا الله يا مولانا يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله. اغفر ذنبي أنت الكريم واملأ قلبي